Hari ini kami mengeluarkan peraturan menteri turunan dari PP Tunas. Melalui peraturan ini, pemerintah menunda akses akun anak di bawah 16 tahun pada platform digital beresiko tinggi, termasuk media sosial dan layanan jejaring. Bagus juga ya PP Tunas ada gitu. Tapi satu sisi juga ketika anak pegang HP ibunya tanpa diawasi, dia bisa bikin TikTok sendiri. Makanya itu tetap harus ada pendampingan dari orang tua. Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara anak-anak tumbuh, belajar, dan berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak yang lahir dan besar di tengah pesatnya perkembangan internet, gawai, serta media sosial, kini dikenal dengan istilah digital native. Sejak usia dini, mereka telah akrab dengan dunia digital dan menjadikannya bagian dari aktivitas harian. Di satu sisi, teknologi membuka akses informasi dan pembelajaran yang semakin luas. Namun di sisi lain, paparan digital tanpa pengawasan juga memunculkan berbagai persoalan serius bagi kesehatan fisik maupun mental anak. Paparan digital yang berlebihan pada anak telah menjadi perhatian serius para tenaga kesehatan di Indonesia. Dokter anak yang juga Ketua Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Biprim Basarah Yanuarso menilai penggunaan gawai yang berlebihan pada anak dapat memicu keterlambatan bicara atau speech delay hingga gangguan perilaku sosial, bahkan bisa menyebabkan virtual autism. Paparan digital berlebihan juga membuat anak menjadi kurang aktif bergerak dan minim interaksi sosial di dunia nyata. Akibatnya, anak jadi rentan mengalami obesitas, tantrum, hingga kesulitan membangun empati terhadap lingkungan sekitarnya. Ya, saya kira kondisinya sudah cukup mengkhawatirkan ya, dengan adanya beberapa hal, misalkan screen time yang sudah berlebihan pada sebagian anak ya, itu dampaknya bisa cukup luas. Kalau pada anak yang di bawah 2 tahun, keterlambatan bicara itu sudah semakin banyak, termasuk virtual autism ya. Autism yang gara-gara terpapar gadget. Ini juga gejala sudah banyak. Dan treatmentnya sebetulnya hanya menghentikan gadget 1 bulan 2 bulan dia sudah kembali pulih gitu ya. Kemudian juga adanya gangguan kesehatan mental pada kalangan anak dan remaja. Ini juga bisa salah satunya disebabkan oleh aktivitas gadget yang berlebihan, termasuk sikap asosial ya. Anak yang sudah sering asyik dengan dunia digital, dia akan kurang interaksinya dengan dunia nyata, sehingga menjadi anak yang asosial dalam tanda petik ya. Lebih sering cenderung menarik diri ya, tidak mau peduli dengan lingkungannya, nggak mau aktif bergerak. Akibatnya apa? Akibatnya anak bisa jadi obesitas ya, bisa gangguan tidur, kemudian uring-uringan, tantrum dan sebagainya. Ini dampak dari apabila kita tidak ada aturan main terhadap gadget pada anak. Paparan layar berlebihan selama ini juga berkaitan erat dengan gangguan tidur pada anak dan remaja. Padahal tidur punya peran penting dalam menjaga daya tahan tubuh dan perkembangan otak. Dokter anak subspesialis neurologi anak Amanda Subadi menjelaskan bahwa dampak penggunaan gawai terhadap anak tidak hanya menyangkut perilaku, tetapi juga berkaitan dengan perkembangan otak. Pada masa awal kehidupan, anak membutuhkan interaksi langsung dengan manusia dan lingkungan nyata untuk membangun kemampuan sosial, emosi, sensorik, dan motorik. Kalau pengalaman sensorik yang didapatkan dari layar, biasanya kan hanya berupa visual 2 dimensi dan
range bunyi yang dapat dikeluarkan oleh layar itu, range stimulasi auditorik yang bisa dikeluarkan oleh layar itu juga cenderung itu-itu saja, dan pengalaman sensorik yang didapat juga hanya menyentuh si layar itu ya, dengan pola sentuhan yang cenderung monoton, sehingga dia terlewatkan kesempatan untuk belajar mengintegrasikan, memproses semua rangsang sensorik yang didapat dari lingkungannya, sehingga gimana sih dia bisa mengembangkan suatu respons yang sesuai. Itu semua berkaitan dengan perkembangan yang namanya sinaps di otak. Sinaps itu adalah sambungan-sambungan, koneksi-koneksi antar sel otak. Saat anak asyik berselancar di media sosial dengan suguhan video-video pendek yang silih berganti, ada bagian penting pada otak yang ikut terpengaruh. Di dalam struktur otak manusia, bagian otak depan atau prefrontal cortex berperan menerima berbagai informasi dari panca indera untuk dianalisis. Setelah itu, bagian ini mengirimkan sinyal ke otak tengah atau amigdala, pusat pengendali emosi manusia. Ketika otak menerima tayangan yang menimbulkan rasa takut, cemas, atau tekanan, tubuh akan memproduksi hormon kortisol atau hormon stres. Sebaliknya, saat anak menyaksikan konten yang menyenangkan, otak akan melepaskan hormon dopamin dan serotonin yang memunculkan rasa senang dan tenang meski hanya berlangsung sementara. Namun, paparan video pendek secara terus-menerus dalam durasi panjang dapat membuat otak bekerja tanpa jeda. Setiap informasi yang ditangkap panca indera membutuhkan waktu untuk diproses dan dipahami. Ketika tayangan berganti terlalu cepat, otak dipaksa kembali menganalisis informasi baru secara berulang. Kondisi inilah yang lama-kelamaan dapat memicu kelelahan otak atau cognitive fatigue. Jika anak terbiasa mendapatkan rasa senang hanya dari gawai, otak akan terbiasa menerima dopamin atau rasa senang secara instan hanya dengan kegiatan doom scrolling atau melihat konten sosial media tanpa sadar dan sulit berhenti. Akibatnya, anak jadi kurang termotivasi untuk melakukan aktivitas di dunia nyata yang membutuhkan usaha lebih besar untuk mendapatkan rasa puas dan bahagia. Apabila seorang anak tuh dibiasakan mendapatkan kesenangan dari gadget, ini berkaitan dengan sistem dopamin di otak ya. Jadi dopamin itu adalah suatu neurotransmitter atau suatu zat di otak yang membuat kita merasakan sense of reward, membuat kita merasa senang karena mencapai sesuatu gitu. Tapi kan dalam kehidupan nyata tidak seperti itu ya. Dalam kehidupan nyata hal-hal yang seharusnya membuat kita merasakan reward itu kalau kita bisa memecahkan masalah ya. Kalau pada anak tentunya dalam konteks bermain mungkin ya. Penggunaan gawai yang berlebihan dan paparan konten yang tak sesuai usia anak juga memiliki dampak psikologis. Psikolog keluarga Nuran Abdat menyebut dampak yang bisa menimpa anak mulai dari adiksi atau kecanduan, depresi, hingga perasaan kurang percaya diri. Posisi anak yang merupakan kelompok rentan memerlukan pendampingan dari lingkungan terdekatnya, terutama dari orang tua. Orang tua juga perlu peka bila melihat ada perubahan negatif pada anak akibat penggunaan gawai. Sejujurnya ada positif, ada negatif, tapi realitanya tanpa pendampingan yang cukup, tanpa edukasi yang cukup, dan tanpa informasi yang cukup sehingga anak-anak mengalami kasus yang negatif tadi. Mereka sangat rentan mengalami kondisi psikologis, yaitu contohnya yang terjadi banyak adalah adanya kondisi adiksi. Baik itu pornografi tentunya ataupun game addict. Itu sangat menyedihkan sekali. Yang notabene ini biasanya terjadi tanpa sepengetahuan ataupun tanpa didampingi orang tua. Yang selanjutnya biasanya banyak kasus di mana mereka menghadapi depresi atau sibuk membandingkan kehidupannya dengan orang lain yang membuat mereka semakin insecure atau kecil, menganggap dirinya kecil dan tak berharga. Dan ini semua berpengaruh pada kondisi kecemasan mereka. Guna melindungi anak di ruang digital, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 yang mengatur tentang pelindungan tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam pelindungan anak atau PP Tunas. Regulasi yang telah berlaku sejak 28 Maret 2026 ini menargetkan 8 platform digital pada tahap awal implementasi.
Platform apa saja dan mengapa mereka diwajibkan untuk segera patuh pada PP Tunas? Besarnya risiko yang dihadapi anak di dunia maya membuat pelindungan mereka di ruang digital tak lagi bisa ditunda. Pemerintah pun memberikan perhatian khusus dalam merespons tantangan tersebut dengan menghadirkan kebijakan khusus yang mengatur pelindungan anak di ruang digital lewat PP Tunas. PP Tunas merupakan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 yang mengatur tentang pelindungan tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam pelindungan anak. Regulasi ini diterbitkan pemerintah untuk menjamin keamanan anak-anak Indonesia di ruang digital dari konten berbahaya dan eksploitasi data. Kemudian menjamin hak-hak anak dalam penggunaan sistem elektronik, meningkatkan tanggung jawab PSE, mewujudkan tata kelola sistem elektronik ramah anak, serta mendorong peran aktif orang tua, wali, dan masyarakat dalam mengawasi anak saat mereka menggunakan internet. Hari ini kami mengeluarkan peraturan menteri turunan dari PP Tunas. Melalui peraturan ini, pemerintah menunda akses akun anak di bawah 16 tahun pada platform digital beresiko tinggi, termasuk media sosial dan layanan jejaring. Ini artinya Indonesia menjadi negara non-barat pertama dalam penundaan akses anak di ruang digital sesuai usia. Dasarnya jelas, anak-anak kita menghadapi ancaman yang semakin nyata, mulai dari paparan pornografi, perundungan siber, penipuan online, dan yang paling utama, adiksi. Pemerintah hadir agar orang tua tidak lagi bertarung sendirian melawan raksasa algoritma. Tahap implementasi dimulai tanggal 28 Maret 2026, akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform beresiko tinggi mulai dinonaktifkan. Sejak berlaku pada 28 Maret 2026, PP Tunas menargetkan 8 platform digital beresiko tinggi pada tahap awal implementasi. Platform tersebut yakni YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live, dan Roblox. Seluruh 8 platform tersebut telah mematuhi PP Tunas. Diawali dari komitmen platform X serta Bigo Live pada 27 Maret, dan platform Roblox sebagai penutup PSE beresiko tinggi yang pada 30 April menyatakan mematuhi kewajiban hukum yang berlaku pada PP Tunas. Kami dari YouTube sejalan dengan komitmen pemerintah Indonesia untuk terus mendukung pelindungan untuk anak dan remaja di Indonesia. Kami telah berinvestasi di bidang ini selama lebih dari 1 dekade terakhir. Dan kami sangat mengapresiasi kesempatan hari ini dan juga yang terus berlanjut selama ini untuk berkomunikasi dan meyakinkan Ibu Menteri dan tim mengenai komitmen kami untuk mematuhi kewajiban hukum yang berlaku di bawah PP Tunas. As a first step, we implemented mandatory facial age estimation, so an age check, earlier this year to limit chat access. And any user in Indonesia who has not used that tool, who has not facial age estimated, will be automatically placed in a Roblox Kids account and will not have access to chat. Pemerintah menegaskan bahwa penerapan PP Tunas tak hanya berhenti pada 8 platform digital tersebut. Tahap selanjutnya, Kementerian Komdigi telah menetapkan batas waktu bagi platform yang dapat diakses di Indonesia untuk melakukan penilaian mandiri dalam menentukan tingkat resiko layanan mereka terhadap pengguna kelompok usia anak. Merujuk batasan usia anak di ruang digital dalam PP Tunas, terdapat 3 kelompok usia yang wajib dipatuhi atau disesuaikan seluruh platform. Mulai dari usia kurang dari 13 tahun,
usia 13 hingga 15 tahun, serta usia 16 dan 17 tahun. PP yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada 28 Maret 2025 ini menjadi wujud perhatian dan komitmen pemerintah dalam melindungi anak saat berselancar di dunia maya. Kami berterima kasih sekali kepada Bapak Presiden. Ini adalah PP beliau yang tanda tangan, dan keteguhan dari Bapak Presiden membuat kita per hari ini bersama teman-teman media berhasil mendapatkan komitmen dan juga pelaksanaan implementasi dari 8 platform utama. Tapi kita tidak berhenti di 8 platform ini. Karena ranah digital itu kalau kita atensi atau intervensi 1-2, dia akan berpindah ke lainnya. Maka dari itu atas nama keadilan aturan, maka ini akan berlaku untuk semuanya. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, anak-anak kini menjadi kelompok paling rentan terhadap berbagai risiko di internet. Lahirnya PP Tunas menjadi langkah awal pemerintah memperkuat perlindungan anak di ruang digital. Namun, kolaborasi seluruh pihak juga perlu dilakukan, baik oleh orang tua, sekolah, maupun masyarakat dalam mendampingi anak saat menggunakan internet. Anak-anak saat ini tumbuh di tengah era digital yang menghadirkan peluang besar sekaligus tantangan baru. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi, orang tua memiliki peran penting untuk memastikan anak tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara kognitif, emosional, maupun sosial. Dengan pendampingan yang tepat, ruang digital dapat menjadi sarana bagi anak untuk belajar, berkreasi, dan mengembangkan potensi diri. Namun sebelum anak dibiarkan menjelajahi dunia digital secara mandiri, orang tua perlu membekali mereka dengan pengetahuan, keterampilan, serta sikap yang tepat dalam menggunakan teknologi. Bekal inilah yang akan membantu anak tidak hanya memanfaatkan teknologi untuk hal-hal positif, tetapi juga melindungi mereka dari berbagai risiko dan paparan negatif di ruang digital. Sehingga kehadiran PP Tunas jadi daya dukung bagi orang tua untuk melengkapi pelindungan anak di ruang siber. Dwi Yuniarti, ibu dari seorang putra yang berusia 6 tahun, melakukan pengawasan terhadap buah hatinya saat menggunakan gawai. Ia dan suaminya memiliki aturan yang wajib ditaati anak, yakni bermain gawai hanya saat diizinkan, di waktu yang sudah disepakati, dengan durasi yang dibatasi. Yuniarti paham betul, anaknya yang tumbuh di tengah derasnya arus digitalisasi tetap memerlukan interaksi dengan dunia maya dan teknologi informasi, namun tetap dengan porsi yang sesuai usia anak. Sebenarnya agak cukup mengkhawatirkan kalau misalnya hidup di tengah era digitalisasi kayak gini. Tapi balik lagi ke orang tua sebenarnya, kalau misalnya kita punya rules, karena kan yang namanya anak jangan sampai kita namanya kalah gitu sama anak ya kan. Yang sebenarnya kan yang orang tua yang bikin peraturan itu kan kita orang tua, jangan sampai yang kayak gara-gara anak nangis sedikit ya udah deh nggak apa-apa, dikasih handphone aja, dikasih TV aja, dikasih gadget aja kayak gitu. Kayaknya sih lebih baik emang balik lagi ke orang tua punya regulasi yang agak dibilang ketat, tapi ya sesuai umurnya aja lah. Nama saya Aini, ibu dari Kalila, yang saat ini anak saya siswa kelas 11. Kami sebagai orang tua ya, saya dan ayahnya sih memang sepakat bahwa
penggunaan gadget itu tetap dibatasi karena anak saya yang masih berusia 16 tahun itu tetap harus ada pendampingan ya. Kalau di kami biasanya kalau udah Senin sampai Jumat tuh biasanya kalau udah jam 10 malam kalilah tuh sudah harus lepas handphone karena udah waktunya untuk istirahat. Tapi kalau misalnya kalau hari Sabtu atau Minggu bolehlah agak waktunya misalnya dipakai buat main handphone. Namaku Kaila, aku siswa kelas 11. Aku biasanya main handphone, misalkan lagi sekolah itu saat jam istirahat atau dipakai buat pembelajaran tertentu, maksudnya di mata pelajaran tertentu, biasanya digunain handphone. Terus habis itu lagi jam istirahat, lalu pas biasanya pulang sekolah, lalu setelah mau mengerjakan tugas. Sekarang Kalila main sosmed gak? Main. Ceritain dong apa aja. Aku biasanya main TikTok. TikTok tuh biasanya buat nyari kayak tutorial masak atau make up. Lalu aku Instagram biasanya nyari-nyari ide kayak buat kerajinan. Yuniarti dan Aini sama-sama mengamini, meski Pepetunas telah lahir, tanggung jawab melindungi anak termasuk di dunia digital merupakan tugas wajib orang tua. Kebetulan baru tahu hari ini, tapi untuk peraturan yang udah ramai di sosmed, kurang lebih sih tahu sedikit yang mengenai tentang regulasi umur atau pembatasan sosial media buat anak ya. Yes, harusnya sih kalau misalnya beneran dijalanin dengan baik dan sesuai sama rencana yang udah direncanakan, harusnya sih oke ya. Menurut saya bagus juga ya Pepetunas ada gitu. Satu sisi memang artinya akun anak-anak itu yang di bawah umur 16 itu artinya kan ke blok ya, artinya nggak bisa dipakai. Tapi satu sisi juga ketika anak pegang HP ibunya tanpa diawasi, dia bisa bikin kayak seperti TikTok sendiri gitu kan. Makanya itu tetap harus ada pendampingan dari orang tua. Sebagai pihak yang dilindungi melalui regulasi Pepetunas, Shelo, seorang pelajar SMA di Jakarta, menilai kehadiran aturan pemerintah sangat penting untuk melindungi anak di ruang siber. Ia pun aktif bergabung dalam komunitas anak dan orang muda yang memiliki perhatian terhadap isu perlindungan anak di dunia digital, yakni Digital Youth Council. Komunitas ini berada di bawah naungan Save the Children Indonesia dan Forum Anak Nasional yang didampingi oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI. Sejak usia dini, Shelo telah dibiasakan dengan aturan penggunaan gawai serta mendapat paparan literasi digital dari lingkungan keluarganya. Menurutku itu perlu ya, karena emang apalagi anak kecil nih, aku aja nih yang udah remaja tuh kadang kayak scrolling tuh tetep wah bisa kebablasan banget gitu. Tapi kalau menurutku tetap aja nggak bisa hanya dengan pembatasan, tapi juga harus ada edukasi. Pepetunas menjadi salah satu tonggak penting dalam upaya Indonesia melindungi anak-anak di tengah derasnya perkembangan teknologi digital. Regulasi ini tak semata-mata membatasi akses internet, melainkan berupaya menciptakan ruang digital yang sehat, aman, dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Di tengah dunia yang semakin terkoneksi secara digital, perlindungan terhadap anak menjadi tanggung jawab bersama agar teknologi benar-benar menjadi alat kemajuan, bukan ancaman bagi masa depan anak Indonesia.